Kembali lagi di podcast bareng gua Ali dan juga ada abang-abang Jack Linko, Baim. Kenapa Jack Linko sih? Kenapa Jack Linko? Lo kayaknya lagi demen banget Jack Linko nih. Ya, lu lihat Oh, gua baru ngecok. Kan gini kan Jack Linko kalau kepanasan. Oh iya benar. Buka kancing. Iya. Biru seragamnya. Udah buka kancing, buka pikir open mind aja. Oh, dia cocok banget lu ya. Mungkin ada lowongan untuk Jack Linko. Mungkin ada lowongan buat kita. Ya, memang kita jujur kita masih pengangguran. Ngomong-ngomong nganggur nih, gimana keuangan lo pas bulan Ramadan, Dik? Aduh, keuangan di bulan Ramadan itu lebih kepada banyaknya pengeluaran buat Apa aja? bukber dan pembelian takjil. Takjil kan masuknya bukber. Iya gitu deh pokoknya. Bener, karena semakin kayak agenda nih. Gue sih kayak udah ada agenda tentang buat bukber nih dari yang temen kuliah, temen SD, SMP, SMA, temen lingkaran circle sendiri. Kayak banyak banget loh. Berarti udah semi pengangguran dong. Ya begitu dah. Semi pengangguran itu maksudnya gini guys. Semi pengangguran itu sebutannya untuk pengacara. Pengangguran banyak acara. Bener. Banyak Ya banget Allah. Nyari duit income-nya tidak ada. Pengeluarannya yang banyak. Banyak banget. Aduh, Masya Allah. Tapi memang bulan berkah ya. Tapi ada aja pasti rezekinya. Ada aja. Nggak tahu dari mana, pokoknya ada aja biasa rezeki kita. Apalagi niatnya silaturahmi. Betul, karena kan yang namanya silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Iya. Kita tuh silaturahmi, salah satu manfaat dari silaturahmi itu mendatangkan rezeki buat kita. Dan memperpanjang umur. Betul, ya umur, rezeki segala macam itu hal-hal yang baik yang bisa kita ambil kalau misalnya kita mau silaturahmi sama teman-teman lama. Betul. Itu sih, jangan putus silaturahmi. Jadi kalau menurut lu buat di Ramadan ini gimana nih cara kita supaya kita sebagai pengangguran ya belum dapat kerja, bukan pengangguran, belum dapat kerja, jadi akan biar lebih positif, jadi akan dapat kerja. Tapi tidak usah sungkan jadi pengangguran. Kenapa tuh? Karena pengangguran itu hal yang berkah. Berkah ya. Berkahnya kenapa? Karena lu punya waktu luang yang banyak. Betul, jadi bisa belajar banyak hal, harus lu manfaatkan itu, benar. Nah, gue mau nanya nih tentang tips di ngatur keuangan nih di bulan Ramadan. Kan udah gue bilang tuh banyak banget bukber, acara-acara bukber kayaknya yang udah teragenda kan. Belum lagi gengsinya. Nah, itu dia gimana cara buat ngatur keuangan di Ramadan nih, karena banyak banget kegiatannya. Kalau dari lu gimana? Ya kalau kayak dari gue sih misalnya gini, gue 2021 misalnya gue bukber 18 kali. Misalnya. Oh misal, kirain gue bener 18 kali cok. 18 kali kali 30.000 berapa tuh? 18 kali 30 berapa ya? Saya agak bodoh. Sekitar nih. sejutaan lah, 1.500-an. Iya ya. Segitu. Enggak nyampe. 18 kali 30, 88 kali 3 24 540 jauh banget sejuta. 540 540.000 misalnya. Lu ini aja apa ya targetnya misalnya atau perkirain misalnya buat bukber tahun depan misalnya sekitar 18 bagi kali 20% lah. 18 bagi 20%. Kali 20% atau 30%. Oh, terus? Ya udah, tinggal kali aja. Misalnya kan bukber tahun kemarin 30.000 ya. Iya. Ya lu naikin aja 35.000. Ya dengan apa ya? Dengan perspektif adanya inflasi misalnya gitu. Oke. Kalau mau lebih hemat lagi ya lu hindarin yang namanya gengsi. Misalnya lu bukber ya. Ya misalnya ditagih uang buat menu, mungkin bilang aja nggak bisa. Tapi zaman sekarang Atau enggak bisa juga ini Li. Kayak misalnya lu bawa bekal. Kayaknya nggak mungkin deh. Tergantung tempatnya sih. Karena kalau bukber itu pasti kan nggak boleh bawa makanan dari luar biasanya, kecuali kalau misalnya kita bukber di tempat temen. Tapi kalau misalnya di tempat makan nggak mungkin dong. Dan rata-rata sekarang itu kayaknya 30.000 tuh nggak dapat apa-apa bang. Iya atau 30.000 tuh biasanya cuma dapat
nasi doang sama ayam udah, belum sama minum. Iya. Iya. Jadi paling murah bahkan kalau bukber nih, gua kemarin udah survei, paling murah itu kita harus pesan itu minimal per kepala 50.000 Bang. Benar. Udah nggak bisa Minimal uang di tangan kita 50.000. Kalau dulu 2018 atau pas kita masih SMA mungkin 20.000, 25.000 udah cukup. Udah cukup, benar. Tapi kalau misalnya pas sekarang 50.000 aja itu udah, ya Allah, udah ceket banget, kayaknya udah pas-pasan banget 50.000. Iya, apalagi bayar parkir pasti lo ngindarin tukang parkirnya. Jujur loh. Karena nggak punya receh. Bukan gak mau bayar. Ada juga tipsnya buat lo, ya lo kalau mau ini nggak ikut bukber sama temen, lo bisa ini apa ya, membalasnya dengan slow respon aja. Misalnya gue ngechat Ale nih nggak dibalas beberapa hari, it's good. Itu buat menghindari suatu hal ya gitu ya. Oh gitu. Kalau misalnya apa ya, misalnya lo nggak ada duit sama sekali atau nggak ada duit gitu. sama sekali, benar. Bisa juga nanti lo lebih sering buka bersama di masjid atau jadi pengurus masjid juga bisa tuh. Bisa ya memanfaatkan itu ya. Bisa. Saya benar. Jadi memanfaatkan sedemikian rupa lah ya. Gimana caranya? Tapi silaturahmi harus tetap jalan. Tetap jalan. Ya, itu. Ya pokoknya gimana caranya lu menolak atau menolak ajakan itu dengan baik. Kita harus juga bisa ngukur. Sesuai surat An-Nahl 125. Apa tuh? Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan berdebatlah dengan cara yang baik. Wes, mantap. Allah. Kan gue baca Indonesia. Baca Indonesia. Arabnya. Kirain bocoran. Gue udah mau Allah ada nih. Oh iya, pokoknya gitulah. Di sisi lain kita juga jangan lupa namanya ada zakat fitrah dan zakat mal. Oh iya benar. Ya sebagai anggapan pencucian apa ya, secara ekonomi lah. Betul. Apa ya, gue mau ngomong pencucian uang tapi Aduh, lagi di rame. Indonesia lagi persepsinya lagi negatif. Iya betul. Lagi rame TPPU. Pencucian rezeki lah. Biar Karena dari rezeki yang kita dapat itu tidak sepenuhnya punya kita. ada titipan untuk orang lain. Betul. Itu yang harus selalu diingat di saat kita mendapat rezeki. Dari sebagian rezeki yang kita miliki itu ada hak orang lain. Itu makna zakat. Betul. Tapi Jadi, kalau makna pajak Rubicon. bukan. Oh, bukan, kirain mau Rubicon. Seuntung apapun kita atau seberapapun pemasukan kita pasti ada apa ya, sebagian rezeki untuk negara. Dan Untuk negara nih ya. untuk ASN. Untuk negara kan? Iya. Asli negara nih kan? Iya. Oh kan yang beli Rubicon juga warga negara Indonesia. Aduh. Gak apa-apa. Kan untuk negara kan? Kan itu juga berarti dia mungkin berhak. Maksudnya Gitu ya. Dewan Perwakilan Negara DPN. Iya. Bener. Aduh, gue di ujung jurang nih. Aduh, tenang. Aku Tapi terjebak. memang nggak apa-apa. Kita buat negara kok, buat negara. Itu salah satu fasilitas karena mereka sudah mengurusi urusan kita dengan baik, urusan negara kita dengan baik. Jadi mungkin nggak apa-apa dia beli Rubicon sedikit. Iya. Buat transportasi dia kan dia butuh transportasi. Iya. Tapi maaf deh kalau gue belum bisa bantu beli Rubicon ya. Karena masih apa ya, laporannya nihil di bawah PTKP. Boleh ngumpet gak sih? Duh, ngeri banget sih. Nggak apa-apa. Ya jujur aja, kalau kan ada apa ya, wajib pajak di atas PTKP, ada juga di bawah PTKP. Di bawah PTKP nggak wajib bayar pajak. Tergantung apa ya, pemasukan lo. Pemasukan. Nah, gitu pokoknya. Jadi gimana nih? Balik lagi ke tentang Ramadan nih, keuangan di Ramadan. Iya, pokoknya di Ramadan itu lu harus bisa memanage sebaik mungkin. Sama halnya dengan perut. Jika kita tidak bisa memanage makanan apa yang kita makan, bisa jadi nanti kita malah ikut lebaran. Bukan lebaran ya, tapi lebaran ya. Lebaran. Makanya olahraga. Iya, olahraga. Tapi lu kalau olahraga ya tidak mengindahkan atau tidak bisa menghindar dari misalnya ketemu orang pas lagi lebaran. Iya.
yang misalnya maafin ya kalau ada salah, kok agak body shaming biasanya. Jadi kita mau diem aja. dalam pikiran kita, bisa nggak sih lu udah mau minta maaf tapi kok masih ngomong kok. Baru juga minta maaf ya. Iya. Baru juga minta maaf. Kenapa harus ada bahasan itu? Jika seperti itu lebih baik kita tidak usah bertemu. Karena kita akan menganggap itu hanya formalitas minta maaf itu. Bukan tulus dari hati. Iya. Mantap sekali. Tapi kalau kata kok itu berarti tulus dari mulut. Tulus dari Mulut berawal dari penglihatan. tulus. Asal tulus jangan pamit aja. Nyanyi dong. Ada gila. Berarti keuangan di Ramadan tuh sebenarnya cukup ketat nih harus gitu Iya, ya. belum lagi ini biaya sembako kan naik tiap Ramadan. Iya, karena banyak pengeluaran bukber, belum ada zakat. Betul. Terus juga ya sedekah-sedekah yang lain. Mumpung lagi bisa dibilang apa ya? Mumpung bulan berkah, apapun yang kita keluarkan berlipat gitu kan jadinya. Ya kita harus bener-bener, kita juga nggak boleh sembarang pengeluaran juga, kita harus selektif juga. Iya. Yang mana yang kita butuhkan, yang penting itu lebih diutamakan, harus ada skala prioritasnya. Tapi lu juga jangan menyalahartikan berkah Ramadan. Maksudnya gua ada beberapa orang ya menganggap bulan Ramadan itu berkah, tapi ujung-ujungnya dia melakukan sesuatu hal dengan pay letter. Bayar nanti. Yes. Pinjaman pay letter. Aduh. Ada kita kan? Ada kamu. Ada kamu. Aduh. Itu kan yang iklan-iklan mulu, masuk terus. Padahal saya nggak pernah minjem, kenapa dia masuk terus? Saya takut tergoda. Saya takut tergoda. Ada kita. Iya, ada kita. Itu solusi dalam Masalah keuangan. keuangan. Oh, jadi tapi endorse. bisa juga menjadi masalah baru. Masalah sendiri. Karena ada bunganya. Ya udahlah ya. Udahlah ya. Pokoknya lu kalau pay letter juga hati-hati dengan memakainya. Jangan sampai kayak yang di berita tuh, saking karena ada pinjaman online dia sampai mutilasi. Oh iya benar, yang sampai dipotong 65 ya. Iya. 65 bagian. Pokoknya apapun yang kita lakukan jangan lupa memakai logika dan dampaknya. Logika dan keimanan. Iman. Dua ini harus dipakai, logika dan keimanan. Itu harus dipakai. Ingat. Karena di saat lu meminjam uang ataupun meminjam pokoknya kemanapun untuk membantu ekonomi lu juga harus bisa ngukur. Jangan sebatas lu minjem doang tapi lu nggak ngukur, gue bisa balikin gak ya. Jadi sebelum lu meminjam lu harus punya hitungan juga, lu bisa balikinnya berapa lama, duitnya dari mana, lu harus pikirin itu. Dan lu ini enggak likuiditas enggak, maksudnya mampu enggak untuk bayarnya. Nah itu makanya harus ada pemikiran ke sana. Kalau enggak ada, kalau lu sekiranya cuma sekedar minjem kayak gitu doang, lu mending jangan deh. Gue saranin jangan pernah minjem uang kayak gitu-gitu. Takutnya malah menyengsarakan orang di sekitar lu. Betul. Kayak emak bapak lu yang enggak tahu. Lu malah jadi nanti gali lubang tutup lubang, men. Lu malah jadi nanti malah jadi kayak deril beban keluarga. Itu makanya ya, pokoknya lu harus pinter-pinter ngatur keuangan lu, jangan sampai lu minjem, kalaupun lu minjem lu harus punya hitungan matang. Lu bisa bayarnya kapan, bayarnya dari mana, itu duit gimana caranya lu dapetin. Lu harus udah punya bayangan ke sana dulu sebelum lu melakukan peminjaman pay letter. Iya, gue juga mau ngasih tahu juga nih. Definisi pay letter itu sebenarnya lu belanja suatu barang untuk dijual kembalikan lagi, bukan untuk konsumtif pribadi. Iya. Sebenarnya yang bagusnya begitu. Iya, karena kan itu jadi income buat lu kan. Tapi ada beberapa juga nih, lu tahu Gestun? Iya, kenapa tuh? Gestun itu kayak jasa. Misalnya gue butuh ada ini limit pay letter 2 juta. Nah, gue cuma gue butuh duitnya, nggak butuh barang. Iya. Ya gue beli dulu, ternyata ada barang harga 2 juta. Jadi lu kayak fake order atau kirimnya paket kosong.
duitnya masuk ke lu, nah lu cairin ke ATM gua, Iya. nanti dapat biaya admin begitu. Iya, benar. Namanya Geston begitu. Iya, tahu itu banyak kasusnya. Ya itu pokoknya gua cuma kasih tahu. Jangan ini sampai kayak gitulah ya. ya mungkin teman-teman pada belum tahu definisi Geston, itu yang gua jelasin. Geston kayak gitu. Diinget tuh. Kalau lu mau saja Geston silakan, cuma hati-hati juga takutnya ditipu. Makanya harus punya perhitungan, punya kepercayaan, Punya dipakai- literasi. Ingat, dipakai logika dan keimanannya. Logika untuk lu mencari ilmu, lu cari tahu dulu apa yang bakal lu lakuin kalau misalnya lu minjem itu. Jangan sembarangan, lu harus cari tahu dulu ilmunya. Kalau udah, baru lu pakai keyakinan lu, kepercayaan lu sama orang itu, sama lembaga itu yang pengen lu pinjemin. Saran gue ya kalau buat buka bersama di bulan Ramadan, lu jangan pakai paylater deh. Iyalah. Jangan pakai paylater ke sistem, karena sistem nggak bisa nggak bisa dikompromi. Betul. Tapi kalau teman kayak Ali nih, Li, bayarin dong, ntar gue ganti. Saya mau ngilang dulu. Kalau ada kayak gitu saya mau ngilang dulu aja. Sampai tahun depan gitu, Li bayarin lagi, kan masih ada yang kemarin. Makanya saya mau ngilang dulu, boleh nggak nih? Kalau ada yang kayak gitu, ya kan? Aduh, capek banget kalau ada yang kayak gitu. Ada aja biasanya rezekinya ada, memang rezekinya ada datang ke kita. Tapi ada juga yang kayak gitu tiba-tiba datang. Alasannya, gue nggak bawa duitnya, ATM di mana ya? Nyari. Pakai duit lu dulu deh, pakai duit lu dulu gitu. Ya. Terus gila ditagih, ih lu kok gitu sih temen, hitung-hitungan. Nah, itu namanya lagu lama kaset kusut. Ingat, lagu lama kaset kusut. Biasanya Hancur, amburadul. Nah, kalau lagu lama kaset khusus, kita ganti kasetnya, bukan memperbaiki kasetnya. Betul. Yang bisa memperbaiki kasetnya ya tukang servis. Bukan kita. Tapi tukang servis nggak menjamin kaset itu bisa kembali membaik. Dia hanya bisa mengusahakan. Tapi ini bukan tentang kaset, Ini tentang pertemanan dengan pembayaran pay letter. disitulah ada kita. Aduh. Ada capek kita, banget. ada kamu, ada aku, ada aku. ada kami. Promosi bayarin dong. Aduh, Gila. Ramadan ini berarti kayaknya berarti karena adanya transisi ini bakal jadi lebih berat nggak sih menurut lo? Dari yang tadinya kita di rumah aja sekarang udah mulai banyak bukber lagi kan? Berarti menurut lo bakal jadi lebih berat nih transisi ini? menurut gue lebih berat dalam hal keuangan sama dalam hal komunikasi. Adaptasinya lagi ya? Adaptasi yang tadinya online kan jadi offline. Kadang ada orang ya misalnya di onlinenya seru, pas offline-nya biasa aja. Iya. Jadi kayak yang diem-dieman gitu ya? Ada juga di offline-nya seru, pas online-nya kalem. Iya benar. Ada benar. Ada begitu. Jenis manusia kayak gitu itu banyak banget. Random lah. Ya makanya kita harus butuh penyesuaian lagi, adaptasi lagi, membiasakan lagi Iya. kebiasaan-kebiasaan kita dulu yang tadinya sebelumnya. Karena hal yang sudah dilakukan berturut-turut nih yang gue pernah tahu ya. Ya. Paling sedikit 40 hari, 60 hari, 100 hari dan semakin lama itu bisa menjadi kebiasaan. Kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan, sudah jadi habit, itu yang udah jadi kayak di saat ada hal baru berubah lagi itu tuh akan Sulit. kayak sulit, aneh segala macam tuh kayak yang harus ada adaptasi lagi. Nah itu yang penting. Padahal kalau dipikir dulu tuh kita pernah melakukan itu gitu maksudnya sebelum pandemi. Tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan di saat pandemi, jadinya ada penyesuaian lagi gitu. Tapi biasanya definisi sulit itu untuk suatu hal yang kita lakukan baik. Iya. Misalnya kita rutin olahraga itu sulit. Nah, betul. Misalnya kita rutin ngaji habis sholat wajib Betul. sulit. Memang kalau yang baik-baik itu sulit. Memang Iya. yang paling enak itu ya yang dosa. Tapi kalau jadi yang paling baik itu gampang. Ya lu ketemu cewek yang gak lu suka aja, atau yang cewek yang lu suka tapi dia nggak suka sama lu, pasti dijawabnya kamu terlalu baik buat aku. Aduh. Tuh. Capek banget. Aduh. Berat. Berat. Ya. Kamu terlalu baik memang.
Pokoknya buat lo yang udah siapin finansial buat bulan Ramadan, it's good. It's good. Selamat. Better. Buat teman-teman yang apa ya, generasi sandwich, di saat Ramadan lu harus biayain orang tua, biayain adik lu. Betul. Semangat. Karena ada juga biaya untuk pasangan kita. Karena ada kita. Ada kita yang selalu menemani Anda. Ada kita. Karena kita tidak memberikan uang, Betul. tapi memberikan pengalaman. Pengalaman, masukan, saran yang terbaik untuk Anda bisa pikirkan. Betul, Mang Villa. Nah, tuh, dia cosplay mau nawarin villa. Bela. Pas jam 3 jadi ini, bangunin sahur. Benar. Oke. Mantep banget nih, berarti pembahasan kali ini kayak cukup seru nih buat Seru. buat apa namanya ngatur keuangan di bulan Ramadan itu ternyata sedemikian banyaknya yang harus kita pikirin dan jangan sampai kita terjerumus Ya. dalam mengatur keuangan ini, jangan sampai salah lah karena keuangan tuh hal-hal yang bisa dibilang apa ya, krusial lah, krusial banget kalau soal finansial, karena tanpa finansial kita akan susah ke depannya gitu loh. Memang finansial ataupun keuangan itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu loh. Makanya ya kita harus pinter-pinter kita lah dalam mengatur keuangan sampai nanti lebaran gitu. Ingat, untuk mempertahankan suatu hubungan Anda butuh cuan. Jadi carilah cuan sebanyak mungkin. Dan jangan cari ada kita. Karena kita bukan Adanya. solusi Anda. Karena kita adanya di podcast. Podcast. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.